Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Wibowo dengan NIM 20200008108. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis tentang norma dan etika dalam MSDM di perusahaan. Pengertian kode etik. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang ataupun kepada semua masyarakat atau kelompok, sehingga etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain dan dari satu generasi ke generasi lainnya. Terus kemudian pengertian norma. Norma adalah memberikan sanksi bagi para pelanggarnya dan mengenal larangan yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya yang kita sudah ketahui nilainya. Nilai umumnya lebih lanjut menjadi norma. Dengan demikian, nilai sendiri menjadi landasan pembentukan norma itu sendiri. Hubungan etika dan MSDM. Berdasarkan uraian pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia, maka etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan antar sumber daya manusia dan kegiatannya. Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis. Terdapat dua perspektif, yaitu perspektif mikro terkait dengan kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasinya. Sedangkan perspektif makro meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Sebab perilaku yang tidak etis. Penyebab perilaku tidak etis meliputi tiga aspek, yaitu yang pertama, karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain, keluarga, ataupun norma sosial yang menjadi lebih menentukan dalam pengaruh perilaku karyawan itu sendiri. Prinsip dasar kode etik. Salah satu prinsip dasar dari kode etik manajer sumber daya manusia dan standar profesional dalam manajemen sumber daya manusia ditetapkan bahwa sebagai profesional sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi. Perencanaan strategi konsep etika. Berikut kelima langkah-langkah dalam merencanakan strategi konsep etika. Yang pertama, menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan. Yang keempat, mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan. Yang kelima, mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Oke, peranan etika bisnis dalam MSDM. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk
fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya seperti hak untuk perlindungan keamanan dan pekerjaan. Implementasi etika dalam perusahaan. Penerapan etika yang baik pada perusahaan harus diwujudkan dengan nyata. Dalam hal ini, peran manajer SDM bertindak sebagai pengelola dan merumuskan proses organisasi melalui pengembangan dalam perusahaan. Berikut ini adalah salah satu kasus yang berkaitan dengan kasus pelanggaran etika bisnis, yaitu kasus pelanggaran PT Nabisco atau produknya yang sering kita kenal, yaitu Oreo. Tentu saja kalian tahu ya kan apa namanya, salah satu nama ucapan untuk makanan dijilat, diputar, lalu dicelupin ya kan. Ya, itu adalah produk Oreo namanya. Nah, Oreo sendiri merupakan salah satu produk makanan yang terkenal di Indonesia. Semua orang tahu tentang merek makanan ini karena ya memang tersedia di banyak toko, mulai dari supermarket, minimarket, bahkan warung kecil sekalipun. Akan tetapi ada isu nih bahwa produk Oreo produksi luar negeri mengandung bahan berbahaya, yaitu melamin. Lantaskah hal ini benar? Jawabannya iya, karena BPOM sendiri sudah mengeluarkan pelarangan terhadap peredaran beberapa produk, salah satunya merek Oreo untuk varian Oreo sandwich, coklat, dan yang versi wafer stick. Bahkan di Cina sendiri, korban akibat peristiwa ini terdiri dari 4 bayi meninggal dan sekitar 6.244 bayi terkena penyakit ginjal akut. Tentu saja berita ini sangat membuat kecewa para penggemar Oreo itu sendiri. Nah, akan tetapi ternyata kenyataannya hanya produk Oreo dari luar negeri lah yang tidak aman. Jadi selama produk Oreo tersebut buatan dalam negeri, itu masih bisa dikatakan aman. Caranya adalah melihat kode di kemasan, kalau bertuliskan MD berarti buatan dalam negeri, sedangkan kalau ML berarti buatan luar negeri. Dalam peristiwa ini, PT Nabisco, perusahaan yang memproduksi Oreo, cukup memerlukan effort lebih untuk melakukan pembersihan nama Oreo tersebut. Kemudian analisis kasus. Kasus ini sendiri merupakan pelanggaran di etika dalam bisnis. Untuk itu, diharapkan pemerintah bisa memperketat peraturan dan memberikan sanksi yang lebih tegas agar perusahaan yang melanggar bisa mendapatkan efek jera. Tentu saja, suatu perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan atau labanya saja. Mereka harus memperhatikan kualitas SDM, produksi, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Mereka juga harus menjamin bahwa produk yang mereka produksi itu aman untuk dikonsumsi. Oke, mungkin cukup sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.